Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bertemu lagi dengan saya di channel Referensi Ekspor Import yang membahas tentang perdagangan internasional dan juga tentang jasa transportasi internasional ya, karena ini saling berhubungan nantinya. Baik para viewer saya di luar sana yang berbahagia, baik itu para mahasiswa maupun generasi muda yang sedang mempelajari tentang ekspor import, pada saatnya sekarang pemaparan tentang job description documentation shipping line internasional pada episode yang ke-21. Langsung saja ya, saya awali pemaparan saya ya dari beberapa tugas-tugas documentation yang saya rangkum dalam bentuk job description documentation di shipping line internasional. Baik, apa saja? Ini adalah yang saya rangkum ya. Jadi ini adalah beberapa yang menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun berkecimpung di bidang transportasi jasa internasional ya. Nanti juga ada pengalaman saya di jasa perdagangan internasionalnya ya. Nanti berikutnya di video-video saya yang akan datang. Oke, ini saya akan liput semua, akan saya paparkan semua tentang jasa perdagangan internasional seperti yang sudah saya jelaskan dulu, yaitu ada di ranah forward shipping line ya, itu nanti juga dengan berhubungan dengan penerbangan juga kalau lewat udara, dan juga NVOCC dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya. Jadi dari beberapa tentang job description documentation shipping line internasional itu ada di sini ada 5 ya, saya rangkum, nanti saya jelaskan tersendiri tentang bagaimana workflow-nya juga bagian dokumen di shipping line internasional. Baik, jadi yang nomor 1 saya awali yaitu documentation, itu job desk-nya yang pertama adalah numbering BL ya. BL ini kemarin sudah saya jelaskan ya, paparkan bahwa bill of lading, artinya ini adalah produk dari shipping line untuk salah satu persyaratan ekspor maupun import ya, seperti itu. Jadi dokumentasi tugasnya atau job desk-nya yang pertama adalah numbering BL, artinya mereka harus punya numbering system, yaitu memberikan nomor BL ya. Nomor BL nanti saya contohkan sekalian ya, jadi seperti ini. Ya ini, jadi ini adalah ya, di sini coba saya kasih tanda ya. Nah ini ya, jadi ini jadi di sini, nah ini adalah number BL atau sistem numbering BL ya. Jadi customer service documentation harus memberikan yang pertama adalah memberi nomor BL ya. Kemudian mereka setelah memberi nomor BL mengisi data ya, mengisi datanya dalam bentuk draft ya, itu untuk dikirimkan ke shipper atau eksportir. Nanti saya jelaskan di workflow documentation. Kemudian yang kedua ya, documentation harus juga menginput data BL. Jadi data BL itu mereka input dengan teliti ya, kemudian meminta persetujuan kepada importer. Jadi data BL itu apa saja? Yang pertama tadi ini ya, yaitu numbering sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua kemudian input data BL. Data BL itu adalah berisi tentang detail shipper atau eksportir ya. Di sini saya contohkan ini ya, PT Molding Perkasa dan lain sebagainya. Kemudian consignee juga diisikan. Nah, terus kemudian data ini dari mana? Ya, data ini data draft itu berdasarkan SI yang dikirim oleh eksportir ataupun shipper kepada pelayaran waktu booking pertama ngambil DO ekspor di customer service melalui counter cashier kemarin ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian notify party ya, notify party ini biasanya diisi dengan yang namanya buyer ataupun nanti diisi yang namanya trader ya, sebagai mediator yang sudah saya jelaskan juga di sebelumnya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian precarious. Nah, precarious ini yang saya ceritakan juga yang namanya transshipment port, jadi berpindah kapal. Kalau pakai transshipment port berarti
ini yang pertama back carrier ini disebut feeder vessel, yaitu kapal pengisi ya. Kemudian biasanya ditunggu oleh mother vessel. Mother vessel itu kapal yang lebih besar di Singapura ataupun di Hong Kong. Ini yang kedua, pakai kapal yang kedua ini juga diisi juga. Kemudian tempat penerimaan ya, karena ini ranahnya dokumen harus saya jelaskan one by one, satu persatu, biar para viewer saya mengerti secara komprehensif ya, detail apa yang ada di bill of lading itu. Nanti saya jelaskan bill of lading House BL dan Ocean BL yang sudah saya paparkan di depan juga ya. Nanti kalau ini ceritanya saya hanya sebagai contoh, anggap saja ini shipping line ya. Ini perusahaan saya bernama sekarang Global Gear Transport ya. Jadi seperti itu. Kebetulan Global Gear Transport adalah forwarding, tapi ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh pengisian di bagian dokumentasi. Oke, kembali. Jadi Port of Receipt juga diterima, juga diisi dengan data di mana terima barang itu di Pelabuhan Surabaya, ditulis Surabaya, Indonesia. Kemudian port of loading dimuatnya di mana ya. Jadi pelabuhannya yang muat itu, pelabuhan muatnya di mana, katakanlah di Surabaya atau ditulis Tanjung Perak Surabaya, doesn't matter ya. Jadi tidak apa-apa, tulis Surabaya juga tidak apa-apa. Surabaya, Indonesia. Kemudian Port of Discharge. Port of Discharge ini adalah pelabuhan bongkar ya. Kemudian Port of Delivery ya, di sini itu kebetulan di Greece ya. Kemudian kebetulan sama semua. Kemudian final destinasi atau destinasi terakhir ya. Jadi di sini kenapa ada Port of Discharge, pelabuhan bongkar, ada pelabuhan delivery, pengiriman, dan untuk tujuan terakhir. Ini ini sebagai contoh seperti transshipment ya. Jadi kargo transshipment itu umpama ya, umpama sebagai contoh dari luar negeri sana import ya, kemarin kita bicara import, itu tujuannya Makassar, sementara lewat pelabuhan Surabaya. Jadi dari Surabaya ke Makassar ini nanti yang namanya transshipment. Jadi di sini umpama kalau seperti itu, di sini ditulis adalah Surabaya ya, kemudian delivery-nya adalah Surabaya ya, final destination-nya adalah Makassar, umpama seperti itu ya, memakai istilahnya transportasi lagi, tetapi masih belum di custom atau masih melalui kewenangan dari Bea Cukai, jadi masih di ranah kepabeanan ya, jadi seperti itu. Kemudian yang di description juga sama, ini yang kemarin sudah saya contohkan ya, bahwa di situ ada nomor kontainer dan lain sebagainya. Kemudian di sini jumlah kontainernya, kontainer 20 feet ataupun 40 feet, kondisinya CY. Nanti saya jelaskan juga ya, CY itu garis besarnya adalah kontainer yard, artinya di istilahnya lapangan kontainer ya. Jadi lapangan kontainer ke lapangan kontainer, jadi masih belum di door-nya mereka lah. Ini nanti istilah di ranah forwarding ya, nanti saya jelaskan bagaimana CY rail, door to door dan lain sebagainya. Oke, istilah-istilah itu nanti saya paparkan sesuai dengan pengalaman saya. Kemudian di sini ada description good, yaitu penjelasan tentang detail barangnya. Jadi itu di sini FCL artinya full container ya. Jadi full container, tidak ada yang namanya partial atau combine atau consolidation ya. Jadi itu nanti saya jelaskan di ranah forwarder ya, atau forwarding. Kemudian shipper load dan lain sebagainya ya, ini adalah ranahnya dari documentation, ditulis sesuai dengan yang ada di SI ya, termasuk ini juga ya, gross weight dan lain sebagainya. Kemudian ya, ini adalah sesuai dengan SI yang ada di BL, nanti minta persetujuan kepada eksportir. Kemudian yang di bawah ini ya, ini adalah documentation shipping line yang mengisi ya, karena ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu dimuat di kapal ini ya, sebenarnya MSC core-nya 0521 ini dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ini namanya freight collect, nanti saya jelaskan ada istilah freight collect dan freight prepaid ya. Collect itu artinya ditagih, prepaid itu dibayar di depan, seperti itu. Kemudian nah ini juga
Yang kemarin sudah saya jelaskan di ranah customer service, mereka memberikan yang namanya loading confirmation. Nanti saya jelaskan di workflow ya. Jadi di situ ada nanti tanggal BL sesuai dengan kapal berangkat atau di backdate dan lain sebagainya ya. Terus kemudian ini juga ya, ini number of original bill of lading disebutkan juga ada 3 ya. Di sini ada first original, second original, sama third original ya. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah tentang input data BL ya, sekilas ya, nanti saya jelaskan di workflow tentang documentation. Oke, yang berikutnya adalah yang ketiga. Baik, yang ketiga sekarang adalah yaitu di sini rilis BL. Jadi tugasnya dokumentasi itu mereka bertanggung jawab untuk melepaskan BL kepada yang namanya MKL ataupun shipper ataupun eksportir yang mengambil BL. Tentunya mereka sudah bayar ya, transfer ataupun by cash di depan kasir. Jadi jangan sampai waktu dirilis ada kesalahan, nanti akan menjadikan problem yang menimbulkan biaya. Nanti pasti ada istilahnya in case dispute ya, pasti itu seperti itu. Jangan sampai ada dispute di belakang hari ya, artinya jangan sampai ada masalah di belakang hari, everybody happy ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat ya, di sini documentation department ya, bagian dokumentasi juga membuat yang namanya direct release ya. Nanti juga akan saya jelaskan hubungannya dengan di forwarder. Jadi direct release itu adalah, jadi setelah terima dari shipper itu bisa saja dari pabrik, produsen ataupun dari forwarder ya. Mereka menyerahkan kembali setelah mengambil BL ya, rilis BL diambil, kemudian mereka menyerahkan kembali di pelayaran, itu namanya surrender ya. Surrender ada biayanya. Kemudian setelah di surrender ya, documentation wajib memberikan namanya pemberitahuan kepada agent kita di destinasi sana yang namanya direct release ya, untuk istilahnya menggantikan BL itu digantikan nanti dengan BL-nya forwarder, nanti saya jelaskan ya. Jadi ini ranah dokumentasi, nanti akan saya jelaskan dengan berikut contohnya di ranah forwarder. Kemudian karena ini masih ranah shipping line ya, jadi saya berbicara porsinya shipping line. Kemudian yang kelima adalah BL correction. Oke, jadi setelah bagian dokumentasi merilis ya BL, bill of lading pelayaran ya, shipping line itu, mereka biasanya juga menerima adanya yang namanya BL correction. Jadi biasanya MKL ataupun eksportir itu datang minta untuk stempel koreksi ya. Jadi BL yang sudah dirilis itu masih bisa dikoreksi, tetapi shipping line harus memberikan yang namanya stempel koreksi atau correction stamp dari pelayaran tersebut kalau ada ya yang namanya koreksi, in case any correction ya. Jadi kita masih tetap menerima, otomatis nanti kita dikasih kopinya ya untuk memberitahukan kepada loading confirmation, apa istilahnya agent kita di sana, bahwa sesuai dengan nanti keluarnya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, yaitu tentang manifest import. Jadi seperti itu saja ya, korelasinya seperti itu. Jadi BL correction ini dikeluarkan ya oleh yang namanya dokumentasi untuk memberikan kesempatan kepada eksportir maupun shipper untuk melakukan koreksi agar BL mereka bisa nanti dinegosiasikan di bank kalau by LC. Nanti saya jelaskan di ranah perdagangan internasional ya, tersendiri LC. Baik ya, jadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya nanti saya akan memaparkan tentang workflow documentation department di video saya berikutnya di episode 21. Terima kasih, semoga apa yang sudah saya paparkan bermanfaat bagi viewer di luar sana semua, penggagas ekspor ya, istilahnya penggiat ekspor dan istilahnya importir ya, utamanya para mahasiswa yang mencari istilahnya referensi ya, dan istilahnya generasi muda yang memang juga sedang mempelajari ekspor maupun impor. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.